Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas salah satu TK Sosum yaitu sejarah bersama saya Kak Utsman. Yuk, jangan lama-lama, kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita akan mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri ilmiah karena memenuhi syarat berikut, kecuali. Pilihan jawabannya adalah A. Memiliki objek kajian yang jelas, B. Disusun secara sistematis, C. Memiliki generalisasi universal seperti ilmu alam, D. Menggunakan metode tertentu, dan yang E. Bersifat empiris. Nah, Sobat Bima harus lihat dari soalnya. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri ilmiah. Tetapi dalam konteks ini, di soal kita diminta untuk mencari yang tidak termasuk dalam ciri-ciri ilmiah dari sejarah. Karena ada kata kecuali. Nah, Sobat Bima harus hati-hati ya kalau ada tipe soal seperti ini. Nah, kita lihat. Sejarah sebagai ilmu, ya, sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri ilmiah. Ciri-ciri ilmiah itu apa saja sih dari sejarah? Kita mulai dulu dari sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah mudahnya adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan peristiwa tersebut dialami oleh manusia. Dialami oleh manusia. Kata sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun, yang artinya adalah pohon. Nah, pada masa lalu, orang-orang menggambarkan masa lalunya dengan sebuah silsilah untuk memperlihatkan keturunan. Nah, kemudian silsilah tersebut perlahan mulai berkembang dan digunakan bukan hanya untuk menggambarkan sebuah keturunan, tetapi untuk menceritakan cerita-cerita tentang apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Jadi, sajaratun yang artinya pohon tadi bukan hanya sebatas silsilah, tetapi berkembang menjadi cerita yang merepresentasikan masa lalu. Dalam perkembangannya, di Inggris, kalau kita ketahui, sejarah itu kan history. History diambil dari bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya adalah ilmu, pendidikan, maupun pengajaran. Nah, dari sini kemudian kita mengenal istilah sejarah atau history tersebut. Nah, sejarah itu berbeda dengan sebuah mitos. Perbedaannya adalah pada kerangka berpikir yang sistematis. Jadi, sejarah bisa disebut sebagai ilmu apabila sudah sistematis. Artinya terstruktur. Terstruktur dalam hal apa? Dalam hal waktu, tempat, dan manusia. Disusun dengan menggunakan metode
Apa saja metode sejarah? Terdiri dari heuristik atau pencarian sumber. Kedua, ada kritik. Setelah sumbernya didapatkan, dikritik baik dari internal maupun eksternal. Dan juga diinterpretasikan. Kemudian baru dituliskan melalui historiografi. Nah, inilah yang membuat sejarah menjadi sistematis. Ciri yang berikutnya adalah sejarah itu bersifat empiris. Artinya berdasarkan pengalaman dan sudah terjadi. Serta dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, sejarah hanya membicarakan fakta. Lalu apalagi ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yang sifatnya ilmiah tersebut? Ya, sejarah pasti memiliki objek kajian. Jadi, ciri berikutnya adalah objek kajian. Objek kajiannya itu tersusun dalam rentang waktu tertentu. Kemudian dalam suatu lokasi tertentu. Ya, dan juga pasti membahas manusia. Sejarah selalu membahas perubahan yang terjadi terhadap manusia atau yang disebabkan oleh manusia dan berakibat kepada manusia itu sendiri, ataupun perkembangan yang terjadi kepada manusia. Makanya di dalam sejarah ada yang dikenal dengan istilah kausalitas atau sebab akibat. Nah, untuk bisa menggali objek kajian tertentu tersebut diperlukan sebuah metode. Metode ini bisa Sobat Bima ibaratkan sebagai alat, ya, atau bahasa lainnya adalah pisau bedah. Jadi untuk membedah sejarah itu ada sebuah alat. Nah, alatnya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, ada heuristik, kritik, dan interpretasi serta historiografi. Nah, ini adalah ciri dari keilmiahan sejarah sebagai ilmu. Maka dari itu, kalau menurut Profesor Kunto Wijoyo, sejarah merupakan rekonstruksi. Rekonstruksi apa? Rekonstruksi peristiwa pada masa lalu yang peristiwa tersebut memerlukan adanya sebuah metode agar bisa direpresentasikan kembali kepada manusia yang lain sebagai pembelajaran. Rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada manusia dengan metode tertentu. Itu adalah pengertian sejarah menurut Profesor Kunto Wijoyo. Jadi sekali lagi, Sobat Bima, ciri dari sejarah sebagai ilmu yang memiliki keilmiahan adalah sistematis, empiris, memiliki objek kajian, ada metode yang digunakan, dan juga sifatnya universal. Tetapi sejarah tidak bisa digeneralisasi. Kenapa? Karena ada rentang waktu tertentu dan juga ada lokasi tertentu. Makanya tidak bisa digeneralisasi. Apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia misalnya, tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi di negara Inggris misalnya.
Seperti itu Sobat Bima. Nah, untuk jawabannya yang tidak termasuk dalam syarat-syarat sejarah sebagai ilmu adalah hanya yang C. Memiliki generalisasi universal, ya, generalisasi universal seperti ilmu alam. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa sejarah itu kan bukan ilmu alam, tapi ilmu sosial yang memiliki keunikan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah konsep waktu dalam sejarah bersifat kronologis dan diakronis. Makna diakronis atau diakronik adalah pilihan jawabannya A. Mengkaji gejala sejarah pada waktu tertentu, B. Menjelaskan perubahan dari masa ke masa, C. Menyusun urutan waktu tanpa analisis, D. Melihat peristiwa sejarah secara serentak, dan yang E. Menganalisis kesamaan antar peristiwa. Nah, dalam konsep waktu, ya, sejarah itu sifatnya ada dua. Yang pertama diakronis dan kronologis. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Kita mulai dari kronologis. Apa yang dimaksud dengan kronologis? Kronologis itu berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu kronus dan logos. Apa yang dimaksud dengan kronus? Kronus itu artinya adalah waktu. Sementara logos adalah ilmu. Jadi mudahnya untuk kronologi adalah ilmu tentang waktu. Artinya sejarah disusun secara urut berdasarkan waktu tertentu. Berdasarkan waktu tertentu. Nah, kronologis ini punya tujuan. Ya, tujuan dari penulisan sejarah secara kronologis adalah untuk melihat kedetailan suatu peristiwa yang didasari atas waktu tertentu. Nah, sementara kalau diakronis adalah atau disusun dari dua kata juga, yaitu dia dan kronus. Dia itu artinya melintasi. Sementara kronus artinya waktu. Berarti baik kronologis dan diakronis sama-sama membicarakan waktu. Oke. Nah, kalau untuk diakronis secara singkat artinya adalah melintasi waktu. Berarti sejarah disusun, ya, tidak hanya secara urut berdasarkan waktu tertentu, tetapi disusun berdasarkan waktu untuk melihat perubahan
yang terjadi terhadap manusia ataupun perkembangan yang terjadi pada manusia pada periode waktu tertentu. Nah, kalau tadi kronologis tujuannya untuk membuat penulisan sejarah itu secara detail, jadi kita tahu secara detail dan mendalam. Kalau diakronis, tujuannya adalah kita ya bisa mengetahui perubahan ataupun perkembangan yang terjadi pada manusia dalam waktu tertentu. Nah, kalau begitu, baik diakronis maupun kronologis memiliki persamaan, yaitu ngomongin waktu. Tetapi kalau diakronis itu orientasinya untuk perubahan atau perkembangan manusia, sementara kronologis adalah orientasinya untuk detail. Nah, termasuk juga apa yang menyebabkan suatu peristiwa dan juga apa akibat dari suatu peristiwa tersebut. Jadi, kalau kita ngomongin konsep waktu di dalam sejarah, Sobat Bima harus ingat, terbagi menjadi dua, diakronis dan kronologis. Kronologis artinya urut ya untuk melihat detail suatu peristiwa. Kalau diakronis artinya adalah suatu lintasan yang berarti sebuah perubahan atau perkembangan. Nah, sampai di sini makna diakronik adalah menjelaskan perubahan dari masa ke masa. Contohnya, kita sekarang ke contohnya dulu ya. Kalau kronologis itu ya, misalnya kita membicarakan peristiwa sekitar proklamasi. Peristiwa sekitar proklamasi di tanggal 17 Agustus. Kita detailkan dari pagi apa yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Kemudian persiapan apa yang mereka lakukan. Oke, secara detail dari jam 7 pagi misalkan sampai dengan jam 10 sebelum proklamasi dibacakan. Itu adalah kronologis. Kalau diakronis, kita lihat dalam rentang waktu peristiwa sebelum proklamasi dan sesudah proklamasi, perubahan apa yang terjadi pada masyarakat. Ya, perubahan terbesarnya adalah kita sudah berdiri sebagai sebuah negara, yaitu Indonesia. Nah, itu perbedaan antara diakronis dan kronologis. Ya, jadi untuk jawabannya yang benar adalah yang B, menjelaskan perubahan dari masa ke masa. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TKA Soshum Sejarah adalah pemahaman konsep yang kuat dan latihan soal yang rutin. Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Yuk, komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.